Di sini saya akan mempresentasikan bab 2 tentang sejarah penurunan dan penulisan Al-Quran. Yang akan kita bahas adalah sebagai berikut. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah secara berangsur-angsur. Turunnya Al-Quran secara keseluruhan waktunya lebih kurang 23 tahun, yakni 13 tahun waktu Nabi masih tinggal di Mekah sebelum hijrah dan 10 tahun waktu Nabi hijrah ke Madinah. Ayat pertama dalam Al-Quran yang turun adalah ayat 1-5 yang terdapat pada surat Al-Alaq pada malam Lailatul Qadar tanggal 17 Ramadan 610 Masehi pada saat Nabi sedang berkhalwat di Gua Hira. Sedangkan wahyu yang terakhir yang diterima Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Maidah ayat 3 pada waktu Nabi sedang berwukur di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah 10 Hijriah. Jumhur ulama mendasarkan pada periodisasi kehidupan Rasulullah SAW yang dibagi menjadi dua periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah yaitu pada masa Nabi bermukim di Mekah sejak beliau diangkat menjadi Rasul sampai dengan hari hijrah beliau ke Madinah. Periode Mekah berlangsung kurang lebih 12 tahun. Semua ayat Al-Quran yang turun pada periode ini disebut Makkiyah. Sedangkan periode Madinah yaitu masa Nabi bermukim di Madinah sampai dengan menjelang kewafatan Nabi. Periode Madinah ini kurang lebih 10 tahun. Semua ayat Al-Quran yang turun pada periode ini disebut Madaniyah. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa turunnya Al-Quran melalui 3 tahap, yaitu 1. Al-Quran di Lauh Mahfuz. Pada saat Al-Quran berada di Lauh Mahfuz, hanyalah Allah yang mengetahui keadaannya, karena waktu itu Al-Quran berada di alam gaib. Kemudian Allah menampakkan atau menurunkannya ke Baitul Al-Izzah di langit bumi. Adanya Lauh Mahfuz yaitu yang merekam segala qada dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala sesuatu yang sudah, sedang, dan yang akan terjadi atau wujud di alam semesta ini. Dan sebagai besar musafir menjelaskan bahwa keberadaan Al-Quran di Lauh Mahfuz itu merupakan qada, yakni ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seorang nabilah yang diperlihatkan oleh Allah kepadanya. 2. Al-Quran dari Lauh Mahfuz diturunkan ke langit bumi. Berdasarkan beberapa petunjuk ayat Al-Quran dan riwayat Al-Hadis Sahih, dapat diambil kesimpulannya bahwa Al-Quran itu diturunkan pada suatu malam yang penuh berkah yang dinamakan malam Al-Qadar, yakni Lailah Al-Qadar, dalam bulan suci Ramadan. Ibnu Abbas menjawab bahwa Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar secara sekaligus, yang kemudian diturunkan kepada Nabi secara berangsur-angsur di sepanjang bulan dan hari. Yang dimaksud dengan nujum adalah diturunkan berangsur-angsur sedikit demi sedikit dan terpisah-pisah dengan memperlihatkan fungsi dan kedudukannya. Imam As-Suyuti mengemukakan bahwa Al-Qurtubi telah menukilkan hikayat ijma ulama bahwa Al-Quran turun secara sekaligus adalah dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit pertama. 3. Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izzah kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur.
Al-Quran turun dari langit ke bumi, yakni Baitul Izzah, kepada hati Nabi SAW dengan perantaran malaikat Jibril secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik mengejek dan mencemooh Nabi SAW karena diturunkannya Al-Quran secara terpisah-pisah. Bantahan tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh Az-Zarqani, mengandung dua pengertian. 1. Bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi SAW secara berangsur-angsur. 2. Kitab Samawi sebelumnya diturunkan secara sekaligus sebagaimana telah populer di kalangan jumhur ulama, bahkan dapat dikatakan ijma. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.